Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang salah satu contoh undangan kerja palsu. Di sini aku pengen membahas tentang undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Adaro Energi Indonesia. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang, salam kenal. Silahkan teman-teman explore aja semua informasi yang ada di channelku. Kalau ada yang lagi belajar seputar karir, cek di bagian playlist biar lebih gampang belajarnya. Kalau ada yang belajar seputar rekrutmen bersama BUMN CASN, di playlist juga ada. Kalau ada yang merupakan job seeker atau pencari kerja, silahkan cek di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari temanku yang berasal dari berbagai perusahaan yang teman-teman sebenarnya bisa temukan di LinkedIn juga. Nah, teman-teman nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang udah pernah memperoleh undangan kerja sejenis, silahkan nanti aku di info ya. Jadi di sini jangan sampai nanti teman-teman bisa ketipu informasi palsu yang sama kayak gitu. Teman-teman, di sini aku pengen berbagi ini. Ya, udah muncul ya. Jadi ini adalah contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan PT Adaro Energi Indonesia. Video ini aku bikin nih teman-teman tanggal 20 Maret 2024. Dan undangan palsu ini nih 5 Maret 2024. Jadi ini masih baru banget ya, kayak gitu. Jadi teman-teman, kalau yang udah terbiasa ngelihat kayak gini, nggak perlu dibaca, udah tahu ya, ah ini palsu gitu. Tapi kalau yang belum tahu gimana? Nah, di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk membedakan. Gini ya, kalau ada yang memperoleh undangan kerja palsu atau asli kita belum tahu, kita harus selalu merujuk ke sumber utama. Sumber utama adalah sumber yang berasal langsung dari perusahaannya. Paling gampang website perusahaannya. Jadi misalkan teman-teman nggak ngerti nih ini palsu atau aslinya dari mana. Kita cari website resminya Adaro Energy ini. Caranya gimana? Teman-teman tinggal cari di Google gitu. Ketik aja di sini nih, Adaro Energy. Hasil pencelannya banyak. Nah, yang paling atas nih teman-teman, ini adalah halaman resminya dari Adaro. Coba ya, kita buka. Aku open new tab. Nanti teman-teman cukup perhatikan aja semua informasi yang ada di website resminya. Pada saat aku masuk begini, otomatis udah ada pop-up peringatan teman-teman. Nih, dibaca ya. Bahwa, nih, poin pentingnya di sini ya. Adaro nggak pernah meminta pelamar kerja itu untuk mentransfer sejumlah uang untuk proses rekrutmen. Oke. Terus di sini teman-teman juga bisa baca di sini, hati-hati. Ini ada hati-hati nih. Hati-hati ada yang mengatasnamakan Adaro atau anak-anak perusahaannya untuk apa? Nih, dihubungi untuk mentransfer sejumlah uang untuk membayar tiket rekrutmen. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman memperoleh informasi yang ada bayar-bayarnya di dalam proses rekrutmen untuk keperluan apapun, itu otomatis jelas palsu. Kayak gitu. Yang asli gimana? Yang asli nanti aku akan bahas di video belakang ya. Di sini teman-teman nanti kalau mau ngecek keasliannya, di sini juga Adaro udah ngasih tahu, silahkan hubungi aja ke sini. Email rekrutmennya. Nanti teman-teman juga lihat tuh kalau dapat undangan kerja palsu. Harusnya domainnya bukan ini. Ini domain email Adaro yang asli, @adaro.com. Kalau bukan ini, jelas palsu. Kayak gitu. Apalagi ada duit-duitnya, kayak gitu. Itu termasuk rekrutmen scam. Kayak gitu ya. Nanti yang asli gimana? Nanti yang asli, ya ini nanti pop-up-nya ditutup aja, teman-teman. Terus nanti tinggal di carrier di sini. Gitu. Nanti aku bahas nanti ya, teman-teman, di belakang mungkin sedikit aja. Di sini kita akan fokus ke palsunya di mana, gitu. Ya. Ini aku buka juga, juga nggak apa-apa deh. Aku coba buka ya. Jadi yang asli ada di sini. Nih. Ini buat awalan ya. Nah, nih. Ini ada posisi-posisi yang lagi dibuka nih. Bayangin teman-teman. 13, 7, 20 posisi. Nih ada row lagi bukaan nih. Ya, silahkan nanti teman-teman bisa apply. Ini adalah yang asli. Itu via ini teman-teman. Gitu. Jadi kalau bukan yang lewat sini gimana? Ya, palsu jelas. Nah, kita balik lagi ke sini.
Dari website kita udah punya logika bahwa setiap proses rekrutmen yang minta biaya mengatasnamakan Adaro atau anak-anaknya berarti palsu. Nah, sekarang yuk kita baca. Di sini aku punya PDF, isinya 7 halaman. Kita coba cek. Bisa diidentifikasi di halaman berapa aja yang menunjukkan ini palsu. Asumsinya di sini teman-teman nggak tahu palsunya di mana. Kita baca dulu ya di halaman pertama. Ada nggak di halaman pertama ini yang kelihatan palsu? Wih, nggak ada ya. Halaman pertama ini aman. Kita lanjut ke halaman 2. Gitu. Wah, ini ada nama-namanya nih. Aku yakin nama-nama yang ada di sini tuh pasti ada orangnya asli gitu. Kita lanjut dulu halaman kedua. Ini adalah halaman kedua. Ada nggak halaman kedua? Oh, ada. Nih, peserta wajib melakukan konfirmasi. Oke, diamin dulu. Tapi di sini, wajib melakukan reservasi pemesanan tiket. Nah, ini bertentangan dengan keterangan di website resminya Adaro. Pemesanan tiket melalui bagian tiketing gitu. Untuk keperluan apa ini? Wah, mobilisasi, penjemputan dari sini ke sini dan pelaksanaan kegiatan gitu. Peserta diwajibkan melakukan konfirmasi, reservasi tiket gitu. Ini jelas ya, di halaman kedua udah muncul indikasi bahwa ini palsu, udah jelas. Jadi teman-teman nggak usah baca sampai akhir, itu juga sebenarnya udah tahu kalau ini palsu. Apalagi di sini itu berusaha untuk ngeblurin teman-teman, ngeblurin fokusnya teman-teman. Dari mana cara ngeblurin fokusnya? Teman-teman bisa dilihat di sini. Jadi kalau teman-teman buru-buru baca file ini, teman-teman akan kejebak ya dengan sugesti mereka. Mungkin ini ada salah satu namanya teman-teman. Terus ngelihat, wah tapi ada orang yang lain kok, nggak mungkin dong aku ketipu. Oh ini ada konfirmasi kok, wah nggak mungkin dong aku ketipu. Oh ini bayar-bayar untuk keperluan tiket dan lain-lain kok, nggak mungkin ini ketipu. Oh ini formatnya formal kok, nggak mungkin ini palsu, nggak acak-acakan. Oh no, gitu. Itu hanya untuk ngeblurin fokus teman-teman aja. Di sini dari bahasanya udah kelihatan gitu, palsu gitu. Apalagi di sini nih ada batas reservasi. Ini untuk berusaha nguasain psikologisnya teman-teman yang harusnya ngecek ini asli atau palsu. Akhirnya di sini jadi apa? Muncul rasa buru-buru. Harusnya ngecek ini asli atau palsu, dipikirnya langsung diarahkan buat wah buruan nih, udah tinggal bentar lagi nih. Nah, kayak gitu. Wah, ini jelas ini untuk keburu-buru, teman-teman. Ya. Jadi jelas salah. Tapi kalau kita mau identifikasi ya, di halaman pertama ini kan tanggalnya 5 Maret 2024. Di sini batas reservasi ini juga 5 Maret 2024. Artinya siapapun yang memperoleh ini mungkin bisa dapat ini katakanlah orang ini dapat email ini katakanlah jam 5 sore. Nah, ini kan batas mikirnya cuma sampai jam sekian, teman-teman. Nah, ini loh, keburu-buruan ini yang mereka ciptakan. Biar teman-teman apa, pikirannya nggak jernih. Kalau nggak jernih apa? Asal transfer aja, gitu ya. Jadi udah ya, dari halaman yang kedua, udah ketahuan kalau dia itu palsu. Kita masuk ke halaman ketiga. Wah, ini adalah halaman sugesti yang sebenarnya kelihatan banget ya. Teman-teman di sini nanti akan aku ajarin ngelihat sesuatu yang bahasa yang tidak efektif tapi memang disengaja. Contoh ya, teman-teman di sini ya. Ini ada kata apa nih? Reservasi tiket. Oke. Terus di sini ada kata lagi, biaya akomodasi. Oke. Terus di sini ada kata menjemput, mengantar, menyiapkan. Kita ngomongin yang soal duit-duit aja dulu deh. Reservasi tiket, biaya akomodasi. Gitu. Yuk kita baca pelan-pelan aja. Nih, refund, reimbursement, ini ya kan? Ditalangi oleh peserta, beban sementara, biaya akomodasi. Coba dibaca lagi ya. Mana lagi nih? Itu. Paham nggak teman-teman? Bukti pembayaran. Nanti di sini akan banyak istilah-istilah yang sejenis. Ini ke klaster yang hubungannya sama finansial. Karena mereka yang nipu ini pasti akan menyebabkan kerugian finansial kayak gitu. Ini sebenarnya cuma bahasa-bahasa sugestif aja dari mereka. Biar teman-teman tadi buru-buru gitu. Yang di bawah ini kenapa kok jadi rapi gini? Biar kelihatan asli. Tapi jelas di halaman ketiga udah kelihatan palsunya di mana ya. Masuk ke halaman 4. Halaman 4. Ada lagi nggak yang palsu? Ada, nih jelas. Nih, reservasi tiket
Terus ada pengembalian dana akomodasi gitu. Wah, ini dibikin kayak gini seolah-olah udah terstruktur biar teman-teman buru-buru reservasi dan berharap teman-teman itu berpikir bahwa nggak apa-apa lah, toh nanti juga ada pengembalian dana. Padahal itu ada nggak? Ya nggak ada lah kayak gitu. Ya, udah jelas nih ya. Kita fokus kosakata di sini, kata kunci yang menyebabkan kerugian finansial. Mana lagi? Coba ada lagi nggak? Yang lain ini nggak usah dibaca, ini buat ngeblurin teman-teman aja gitu, biar divergen fokusnya kayak gitu. Kita lanjut lagi ke halaman yang kelima. Nah, ini juga sama, ini cuma buat biar teman-teman itu ngeblank kayak gitu, ngeblurin aja gitu. Teman-teman di sini sadar nggak ya? Di sini kalau yang pola tadi, pola-pola tadi itu sugestinya di halaman sebelumnya itu adalah kata-kata finansial ya, akomodasi, transportasi, biaya, refund, gitu-gitu. Kalau di sini sugestifnya ini teman-teman, yang di blur, yang di bold, sorry. Nih, kenapa ada TNI Polri Energi nih? Adaro di bold gini. Nih, ada gaji-gaji. Nih aku jangan sampai kayak ini ya. Nih ada gaji di bold, Adaro di bold gitu. TNI Polri Adaro di bold gitu. Kenapa? Nih, bahasa sugestinya gini, teman-teman. Mustahil setiap orang yang ditipu dengan file ini akan menghafal setiap kalimatnya, setiap katanya. Mereka tidak butuh itu. Mereka cuma butuh teman-teman yang lagi jadi target penipuan ini untuk menghafal kosakatanya aja, kata-kata kunci aja gitu. Jadi biar apa? Biar terngiang. Oh, ini Adaro. Ini lo gajinya sekian nih ya, nominal-nominal segini ya. Ini lo gajinya sekian per juta per bulan nih sekian terus gitu. Ini Adaro loh, ini gini loh, ini gini. Ya itu biar teman-teman terngiang. Terngiang itu gunanya buat apa? Biar teman-teman akan melakukan gerakan yang refleks, yang impulsif, langsung buru-buru transfer gitu, keburu keduluan yang lain kayak gitu. Jadi itu yang dimanfaatkan, rasa buru-buru yang tidak terkontrol itu yang dimanfaatkan sama oknum-oknum ini. Dan hati-hati di halaman kelima ini jangan sampai teman-teman kebawa gitu. Kenapa? Karena selain mereka ini, kalau aku baca ya, sugestinya itu lewat kata-kata yang di bold ini, mereka juga ngeblurinnya di sini ya, lewat gaji-gaji ini yang di bold ini ya. Ada lihat kan? Mereka itu juga berusahanya itu lewat sini nih. Nih, lain-lain. Ini nggak di bold ini. Seleksi masuk tidak dipungut biaya. Lucu ya, ini hati-hati untuk baca yang di sebelah sini. Jadi seolah-olah di sini diarahkan bahwa biaya-biaya tadi itu bukan untuk seleksi. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nanya orangnya langsung, kan tadi ada CP-nya gitu ya. Kak, ini kok ada bayar-bayar gitu. Ini kan ada nominalnya nih gitu. Mungkin orangnya akan ngeles, oh Kak, ini biaya-biaya yang untuk proses seleksi itu memang gratis. Ini biaya-biaya sebelum seleksi ya kayak gitu. Kurang lebih mungkin bisa digituin gitu. Karena ini nggak mungkin mereka tidak melihat kalimat ini gitu. Jadi ini cuma buat kita tadi. Kalau kita hobinya baca suatu undangan itu diloncat-loncatin gitu ya, ya begitu. Metode skimming gitu, nanti detail-detail kayak gini akan terlewat. Ini hati-hati ya. Halaman kelima dari PDF. Nanti penipuan itu filenya nggak harus 7 halaman teman-teman. Ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3 gitu. Aku koleksi cukup banyak ya. Nanti ditunggu aja di video-video selanjutnya. Di sini tanya jawab penerimaan tenaga kerja. Ini bodo amat teman-teman, nggak usah dibaca gitu. Ini cuma buat ngeblurin aja. Ini halaman terakhir etiket. Nah, ini bagian-bagian penipuan juga nih gitu. Ini untuk teman-teman itu biar tadi yakin kalau udah bayar-bayar tadi loh, kayak gitu. Nih ya, gitu. Biar ini ngeblurin juga sama, biar nanti gimana sih kalau ada etiket itu ngapain sih, terus di print, oh ini gimana gitu-gitu. Nah, ini cuma buat ngeblurin juga. Ingat teman-teman, gitu. Seorang kandidat begitu memperoleh undangan kerja, dia harus ngecek apakah saya itu melamar beneran ke sana, apakah ini undangannya resmi atau enggak gitu. Ya jelas enggak dong gitu. Ini udah ketemu semua teman-teman. Ini tuh palsu semua gitu. Ya. Jadi di beberapa halaman tadi udah ketahuan palsunya di mana. Kalau mau yang resmi, teman-teman kayak gini aja yang tadi aku bilang, tulis aja di Google. Kalau nggak tahu website resminya Adaro, tulis aja Adaro Energy, nanti akan muncul. Nanti teman-teman buka di sini boleh. Langsung klik di karir ini juga boleh gitu. Pasti dia nanti akan mengarah ke halaman karirnya Adaro ini gitu. Kalau teman-teman nonton video ini di tanggal yang nggak jauh dari aku buka ini, maka teman-teman bisa ngelihat di sini ada 20 posisi yang sedang dibuka kayak gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa cek sendiri. Coba ya, aku ngintip ya. Bisa kebuka nggak ya? Nih teman-teman, sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal
20 Maret. Closing date-nya, wah ini masih open semua ini sampai April gitu ya. Jadi silahkan teman-teman dicek ya. Silahkan teman-teman dicek biar teman-teman nggak kena penipuannya gitu. Ini lokasinya Kalsel-Kalsel nih. Kalau ada yang mau gitu. Oke? Paham ya teman-teman ya. Jangan sampai ada yang ketipu di sini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau ada yang udah pernah ketipu hal yang serupa, nanti teman-teman juga bisa coba untuk tuliskan di kolom komentarnya. Paling sementara dari aku itu dulu ya, teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Silahkan bagikan video ini apabila bermanfaat. Terima kasih.